Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semesta, kembali lagi saya Mualim Ridho Pratama. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Mualim yang ganteng. Wis, nanti kita kenal-kenalan dulu. Beliau ini sebenarnya guru di sekolah mana dan kok tiba-tiba bisa di Istana Hati, dan Masya Allah beliau merupakan salah satu ada life skillnya yang nggak bisa diremehkan, yang suaranya bagus, public speakingnya juga bagus, dan juga ada keahlian-keahlian lain selain mengajar. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualim, kita bisa kenalan dulu. Mualim, nama lengkapnya Mualim apa? Boleh, baik, nama lengkap saya itu Mualim Fauzi Setiawan Adi Putra. Dipanggil anak-anak itu Kak Fauzi. Kak Fauzi. Yaudah, kita manggilnya Kak aja ya. Oke. Nah, dipanggil Kak Fauzi. Kak Fauzi, sebelumnya saya mau tanya nih, kenapa sih suka dengan dunia pendidikan? Kan kita dunia pendidikan itu nggak hanya guru ya, tapi saya lihat Kak Fauzi juga ada ngelatih vokal, ngelatih nari juga, Masya Allah. Itu kenapa suka sama dunia yang begituan? Nah, jadi awalnya itu saya tidak tertarik nih sama dunia pendidikan, sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik? Sama sekali tidak tertarik dengan dunia pendidikan. Saya itu impiannya itu hanya duduk di kursi kantoran, seperti impian orang tua saya lah. Tetapi pada saat saya tamat SMA, itu saya dipercaya sama orang tua angkat saya untuk mengelola sebuah sanggar. Nah, sebuah sanggar tari, entertain lah. Di situ ada tari, ada vokal, ada public speaking. Nah, di situ saya melatih tari, vokal, dan public speaking, dan alhamdulillah saya pegang tiga-tiganya gitu. Jadi saya ketemu sama anak-anak sanggar, ketemu sama murid-murid saya, dan dari situ saya langsung diberikan tempat sama orang tua angkat saya ini ke sekolah pertama saya itu, yaitu di SD Negeri 020254. Berarti memang tamat SMA itu ada latihan dulu nggak sih? Iya, jadi saya sebelum tamat itu saya udah melakukan latihan tari. Itu berapa lama? Saya bernaung di dunia tari itu sampai sekarang sekitar 10 tahun. Oh, berarti tahun 2013 ya? Iya. Berarti sejak SMP, SMA? Sejak SMP. Sejak SMP. Berarti setelah itu diamanahkan, itu awalnya mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau harus mau. Jadi kayak beliau itu, ini ada perlombaan, kamu harus jadi pelatihnya gitu. Gitu. Berarti memang digocrokin ya? Iya, digocrokin. Nah, sampai diamanahi untuk jadi pimpinan atau yang mengelola sanggar tuh, kok bisa bertahan padahal kan nggak suka ya sama dunia pendidikan? Itu kenapa? Istilahnya tesnya itu, rasanya itu kok bisa tetap nih untuk ngelola ini gitu. Jadi awalnya sebenarnya saya anggap dunia pendidikan itu ya hanya seperti guru-guru yang lain mengajar, guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru PKN. Yang saya anggap, maaf ya, dulu saya tuh belajar di salah satu sekolah tuh boret banget dengan pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Tapi saya itu hanya suka dengan satu pelajaran, yaitu pelajaran seni budaya. Ternyata saya punya hobi di seni budaya nih, hobi vokal, hobi nari, sama hobi ngomong nih. Jadi dari hobi itu ternyata bisa menjadi coach. Jadi bisa menjadi pelatih dari hobi saya ini. Dari hobi saya salurkanlah ke anak-anak, dan itulah yang menjadikan saya seorang guru sekarang. Oke, berarti setelah jadi kebiasaan atau memang pengalaman awalnya dulu, saya nih suka banget, berarti dari situ ya, dari pengalaman. Apa sih yang membuat satu kejadian, pernah nggak sih, wah keren memang jadi coach atau jadi pembimbing atau pembina nih? Nah, saya tuh terinspirasi dari kembali ke orang tua ini. Yang beliau itu pernah dipanggil ke sebuah panggung besar. Akibat beliau itu membuat pertunjukan tari massal itu sekitar 200 orang. Nah, beliau itu menjadi seorang koreografernya, seorang coachnya, pelatihnya. Kak Fauzi termasuk yang 200 orang itu? Iya, saya termasuk penarinya. Masya Allah. Jadi setelah saya ikut nari itu saya masih SMP. Masih SMP. Saya nari, dan saya melihat nama beliau itu luar biasa dipandang orang, dan
beliau dapat penghargaan lah dari provinsi. Jadi saya bertekad sebenarnya saya harus jadi beliau, gitu. Oh, berarti ada sosok inspirasi ya? Iya. Sosok inspirasi. Nah, berarti memang di dunia seni ya, berarti lebih kepada dunia seni yang memang akhirnya terjun ke dunia pendidikan yang dimana membina anak-anak seni tari, vokal, atau public speaking. Luar biasa. Dan bisa masuk ke Istana Hati itu ceritanya gimana? Jadi awalnya tuh saya spill ya, saya itu kuliah, dosen saya itu alhamdulillah istri dari kepala yayasan sini, dari founder Istana Hati. Jadi saya kuliah, saya ketemu dan beliau itu sempat nemuin saya itu jarang masuk ke kelas. Terus saya jelaskan bahwa saya itu ngajar dan juga saya itu suka ikut job tari gitu. Job tari, terus kalau misalkan ada pagelaran-pagelaran tuh pasti saya ikut jadi pelatihnya gitu kan. Nah, suatu ketika beliau itu nanya sama saya, berapa sih budgetnya gitu untuk ngajar? Terus saya bilang, ketemu aja dulu, saya bilang kayak gitu, biar kita obrolin. Nah, udah negosiasi mah. Negosiasi di kampus itu pas lagi belajar. Jadi itu kalau nggak salah saya pada saat UAS itu, pada saat UAS beliau yang ngawas. Jadi itu bulan berapa Mal? sekitar bulan 3. Bulan 3, oh berarti awal-awal 2023. Iya, bulan 3. Terus alhamdulillah saya diundang kemari, saya ngobrol ke founder, ke Abisem. Langsung tuh Abisem ngasih jadwal hari ini kamu harus ngajar, katanya kayak gitu, kata beliau. Jadi saya pertama kali itu hanya ngajar eskul tari di situ. Nah, ngajar eskul tari dan alhamdulillah saya dapat 2 jadwal di hari Jumat. Jadi saya ngajar SD dan juga SMP. Selanjutnya tuh, kalau udah ada rompi tuh berarti udah jadi salah satu tenaga pengajar. Nah, itu kenapa mau menerima amanah untuk jadi sekarang ngajar di sekolah yang SD, SMP atau SMA-nya Maulid? Saya tuh guru PJOK di SD dan juga wali kelas SMA. Oh, wali kelas SMA. Kenapa mau jadi wali kelas SMA tuh? Nah, sebenarnya awalnya itu ada kegiatan apa ya? Team building ya. Nah, team building di Sibolangit tuh awalnya. Saya tuh ditelepon sama Abisem sebelum keberangkatan. Jadi telepon apa aja yang harus dibawa, itu saya prepare. Jadi saya itu nggak ada penolakan langsung bilang iya. Padahal besoknya detik itu juga saya harus kerja. Tapi saya batalkan job saya itu hanya demi pergi ke Sibolangit bareng tenaga pendidik sini kan, Istana Hati. Jadi pada saat bincang itu saya lagi masak di dapur, Abis Wardiamsyah sama istrinya lagi makan berdua. Itu pas mie instan yang saya masakin tuh dimakan beliau berdua. Jadi saya masakin, terus Abisem tiba-tiba, saya nggak tahu itu bercanda atau beneran. Abisem bilang, Fauzi mau nggak ngajar jadi guru di Istana Hati katanya. Loh kan saya udah jadi guru, saya bilang kayak gitu. Enggak, kamu kan guru eskul, kamu masuk kelas mau nggak, kata beliau. Terus saya bilang, saya masuk di mana Abi? Saya bilang, kamu masuk di SMA. Terus saya sebenarnya dalam hati mampu nggak ya gitu kan? Dengan pengalaman hanya sebagai guru tari yang anak-anak domisilinya dan lagi pun umum kan, yaitu udah kayak kuliah ke atas, terus anak SMA ke atas gitu. Tiba-tiba saya harus ngajar di SMA nih. Saya tuh takut dan Abis pertama bilang seperti ini. Tapi ngajar di Istana Hati itu gajinya nggak besar. Itu pertama kali yang beliau ucapkan. Dan saya langsung menjawab dan sampai detik ini masih menjadi moto saya sebagai tenaga pendidik. Saya itu mengabdi bukan digaji. Nah itu moto hidup saya tuh untuk dunia pendidikan. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Luar biasa sosok dari Mualim Fauzi ya, karena memang kita sama-sama ngerti Mualim Fauzi kalau dibilang jobnya lebih banyak di luar, iya gitu kan, bahwasanya ada bebenamnya juga dunia entertain dan Masya Allah mau dan menyempatkan diri untuk menjadi wali kelas Mualim ya di SMA Alam Istana Hati. Masya Allah, karena juga jadi sejarah juga ya Mualim Fauzi
Mualim Fauji merupakan wali kelas dari SMA Alam yang notabene satu-satunya masih di Binjai, Sekolah Alam SMA Alam Istana Hati. Masya Allah. Mualim Fauji, kira-kira apa nih harapan untuk diri Mualim sendiri sebagai guru yang lebih baik lagi ke depannya? Iya, sebenarnya harapannya itu mungkin sama seperti harapan semua orang, lebih baik lagi ke depannya dan mungkin lebih membesarkan hati lagi lah untuk menerima sifat-sifat anak-anak ini yang kita anggap ya luar biasa kan, nggak cuma 1 anak 2 anak yang kita ajarkan, tapi lebih dari 100 anak ini yang kita pegang gitu. Ya lebih membesarkan hati lagi, jangan biar tidak terlalu mudah down dengan apa yang dilakukan sama anak-anak itu. Harapannya untuk Istana Hati? Harapan untuk Istana Hati kedepannya sukses sih. Amin. Dan mudah-mudahan tetap menjadi sekolah inspirasi, sekolah contoh, dan juga sekolah Islam ya, sekolah Islam yang menjadi pusat tidak hanya di Kota Binjai, tetapi di provinsi dan juga nasional. Amin robbal alamin. Terima kasih Mualim Fauji udah menyempatkan waktu datang di podcast Semesta ini. Kita tutup bareng-bareng dengan salam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.